Are you ready? Yasmin Podcast. Kamu sehat, kamu keren. Assalamualaikum, halo Kak Firsta. Halo. Gimana kabarnya hari ini Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Biasanya kalau aku nih ya, lihat Kak Firsta tuh cuma bisa kalau nggak di TV, di HP. Tapi hari ini eksklusif, bisa langsung duduk sampingan. Kayaknya aku kemarin mimpi apa ya bisa sampingan sama Kak Firsta ya. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional 2025. Nah, aku diberi kesempatan nih ngobrol langsung sama Putri Indonesia 2025. Pasti kalian sudah tahu kan siapa? Nah, Kak Firsta Yufi Amarta Putri. Jujur masih deg-degan. Ini kayaknya aku grogi deh Kak di samping Kak Firsta. Selamat datang kembali ke Banyuwangi Kak Firsta. Selamat datang ke rumah. Gimana Kak perasaannya? Pastinya happy banget karena bisa pulang ya, tapi sambil kerja, jadi ya udah enjoy aja. Iya, berapa hari nggak pulang ke Banyuwangi Kak? Kalau hari pasti banyak hari. Kalau bulan aku udah lupa terakhir pulang kapan. Kayaknya pertengahan tahun deh, kayaknya ya. Oke, berarti udah kangen masakannya Banyuwangi nih. Apa aja ya? Sego tempong, Nasi cawo, wah. pecel PT. Oh, suka pedes juga berarti Kak ya? Suka banget. Emang ada orang Banyuwangi nggak suka pedas? Oke, Kak Firsa, ini aku dari Yasmin Hospital, Yasmin Squad, yaitu komunitas anak muda. Perkenalkan, nama aku Dinda Kak ya. Nah, hari ini aku pengen ngobrol tentang hal yang menurut aku tuh penting banget Kak buat anak muda, yaitu rahasia kepercayaan diri atau confidence. Nah, menurut Kak Firsta nih ya, apa sih Kak arti kepercayaan diri bagi seorang perempuan di era yang sekarang yang penuh tantangan dan tekanan sosial, terutama dari media digital? Oke, yang pastinya kalau misal kita ngomong percaya diri itu adalah kalau misal kita itu memang siap dari segala apapun gitu. Oke. Contoh, misal kita mau jadi pemateri nih di dalam suatu forum atau event, kita itu akan muncul confidence-nya ketika kita itu siap sama apa yang mau kita bawain, secara look kita juga udah siap. Jadi kembali lagi kepercayaan diri itu dimulai dari preparation yang juga matang gitu sih. Oke, nah pernah nggak sih Kak Firsta ini mengalami keraguan atau kurang percaya diri? Kalau iya, momen seperti apa itu Kak? Dan bagaimana cara Kak Firsta untuk menghadapinya? Sebelum aku join Putri Indonesia Jatim 2025, pastinya aku ngerasa ragu bisa nggak ya aku di situ. Apalagi waktu itu ya banyak lah masih kekurangan yang aku rasa kayaknya nggak bisa nih gitu. Tapi pada akhirnya balik lagi dengan persiapan yang matang, terus juga jangan lupa kita itu harus dikelilingi sama orang-orang yang memang positif, lingkungan yang positif juga. Kalau kita dikelilingi sama orang-orang yang positif, yang mau support kita dengan tulus juga, pasti kita juga akan kebawa ke arah yang positif gitu. Jadi memang keraguan terhadap diri itu pasti ada, Oke. rasa minder itu pasti ada, tapi gimana kita bisa bangkit dari rasa ragu itu, gimana kita bisa nunjukin dan membuktikan ke diri kita dan juga orang lain bahwa kita itu mampu. Yaitu tadi kita harus memang, kalau kita mau sesuatu nih, kita misal mau A ya, kita harus bersungguh-sungguh untuk achieve A itu. Dari usaha, dari doa, semua itu memang kombinasi yang kompleks, tapi kalau kita jalani dengan baik, pasti hasilnya juga akan baik. Ya, berarti juga pendukung support system tuh perlu banget ya Kak Betul, Firsta ya. lingkungan. Oke, sebagai nih seseorang yang berasal dari Banyuwangi dan kini membawa nama daerah di tingkat nasional, nilai atau pengalaman seperti apa sih Kak perjalanan hidup Kak Firsta yang ikut membentuk kepercayaan diri sampai akhirnya bisa menjadi Putri Indonesia 2025? Karena memang aku itu udah terbiasa kompetisi dari kecil. Memang dari kecil, dari TK aku itu ikut kompetisi mulai dari modeling, terus lomba-lomba akademik, olimpiade gitu-gitu. Bahasa Inggris, terus habis itu renang. Tapi ya balik lagi ya, aku tuh awalnya semua terpaksa. Dulu aku takut air dingin, makanya diikutin renang. Terus aku takut ketemu orang, nggak percaya diri ketemu orang, nangis pas TK itu. Nah makanya aku diikutin lah ke kepribadian school yang mana itu harus satu paket ternyata sama modeling school. Akhirnya jadilah aku model gitu kan. Nah memang kalau dari aku untuk orang-orang introvert seperti aku gitu, memang introvert. Iya introvert banget, makanya itu harus dipaksa dulu gitu. Dari terpaksa jadi bisa, terus jadi luar biasa. Makanya memang kalau misal kita ada di lingkungan yang positif nih, pasti kita secara nggak langsung akan kebawa tuh ke arah yang positif gitu. Oke. Itulah yang membentuk kita untuk bisa jadi sesuatu gitu. Memang kita harus belajar terus kita harus memperbanyak pengalaman yang ada di depan kita nih, apalagi kalau buat anak muda kayak kita gitu kan. Jadi Gen kita Z. betul Gen Z, Gen Alpha, mumpung masih muda banget, manfaatkan waktunya.
achieve sebanyak-banyaknya potensi-potensi baru, gali skillnya. Nah, pasti dari situ akan ketemu nih, aku sukanya di mana, passionnya di mana. Itu aja yang diperdalam supaya nanti bisa jadi karir. Oke. Nah, waktu perjalanan menuju Putri Indonesia 2025, adakah tantangan terbesar yang Kak Firsta hadapi, tapi itu justru menjadi turning point dalam kehidupan Kak Firsta? Tantangan terbesar sebenarnya pada saat itu kan aku ngerasa support sistemku itu nggak ada karena mungkin udah banyak orang yang tahu kalau misal aku kan udah nggak ada orang tua nih. Nah, makanya dari awal tuh ragu nih mau ikut Putri Indonesia, tapi aku ngerasa nggak ada support system, nggak ada yang dukung, apalagi keluarga terdekat kan orang tua kan, sama ya saudara kandung gitu. Nah, pada saat itu cuma ada adikku, aku ngerasa siapa yang mau mendukungku ini, siapa yang mau support aku, tapi ternyata ya alhamdulillahnya karena aku sedari kecil tuh udah aktif di Banyuwangi sebagai model, ikut lomba ini, lomba itu, yang support tuh juga banyak. Makanya penting lagi balik ya kita ke lingkungan yang positif ini gitu. Itu sangat-sangat membentuk kita dan membantu kita. Kita kan namanya makhluk sosial ya. Kita nggak tahu kita bakal butuh siapa atau kita ada apa ke depan. Selama kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, itu pasti juga akan beneficial for us gitu loh. Jadi jangan pernah menutup koneksi relasi yang terbentuk dimanapun, untuk di sekolah, di kuliah, banyaklah ikut organisasi karena itu juga bakal bantu banget. Oke. Ini kalau boleh di-spill nih, kebiasaan atau rutinitas apa sih yang Kakak lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga rasa percaya diri dan tetap produktif? Gimana, Kak? Mindfulness sih, sama kayak yang tadi di acara dikasih tahu kita itu memang harus mindfulness ya. Kita harus sadar penuh, hadir utuh. Kita di setiap orang itu pasti punya value-nya, punya potensinya masing-masing. Kalau misalnya sudah ada potensi, ya udah kita kembangkan di situ, kita perdalam. Kalau kita udah dalami, insya Allah nanti kita juga bisa achieve apa yang memang kita pengen gitu. Oke, and the last question. Nah, pesan atau motivasi apa nih dari Kak Firsta untuk anak-anak muda, khususnya perempuan yang merasa minder atau takut bermimpi besar atau belum menemukan potensi dalam diri mereka? Gimana, Kak? Oke, kalau untuk yang belum menemukan potensi, cari dulu kalian tuh sukanya apa. As long as itu positif, ya udah tekuni itu. Tekuni, pelajari sampai akhirnya kalian benar-benar bisa di situ dan bisa dijadikan sesuatu dan value kalian gitu. Lagi-lagi itu branding kalian ya di situ gitu loh. Dan buat orang-orang yang masih udah ketemu nih skillnya apa, tapi masih malu-malu, masih takut-takut, masih minder, jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Yang banyak juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi memang langkah pertama itu pasti berat. Langkah pertama itu rasanya kayak bisa nggak ya aku, takut deh gini gitu. Banyak sekali pertimbangan yang ada di dalam otak ini gitu kan. Tapi ketika kalian sudah melewati langkah pertama, langkah-langkah berikutnya pasti akan lebih mudah. Ya, jadi jalani aja dulu ya, Kak. Ya, betul, jalani aja dulu. Betul. Oke, terima kasih Kak Firsta atas waktunya, luar biasa sekali. Rasanya obrolan singkat ini benar-benar membuka wawasan kita dan memberikan kekuatan baru untuk kita sebagai perempuan, khususnya anak-anak muda agar lebih bisa percaya diri dan berani berkarya. Terima kasih Kak Firsta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.